Audio novel terbaru yang ke-154. Novel sastra bela diri Pagoda Pancer. Aku mohon padamu, Master Pedang, untuk menerimaku sebagai muridmu. Wow, seruan pedang masih bergema di udara dan tidak menghilang. Liu Feng Yuansuo telah menyentuh tanah dengan lututnya dan berlutut di depan Chu Jianyu. Badan Feng Ying, pemimpin sekte pedang Disa, tertinggal, kepalanya terpisah dan darah mengalir. Ekspresi wajahnya terpaku pada momen ini selamanya. Liu Fengying tidak pernah membayangkan sampai kematiannya bahwa dia telah berkomplot melawan kakak laki-lakinya selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya, dia akan mati di tangan orang yang paling dia percayai dan paling dekat dengannya. Master bermartabat dari sekte pedang Disa meninggal begitu tergesa-gesa. Chu Jianyu, yang disegel di dalam sangkar, juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia memandang Liu Feng Yuansuo dengan heran. Ini benar-benar jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh Chu Jianyu. Namun, sebagai mantan master sekte pedang, Chu Jianyu dengan cepat menjadi tenang. Hahaha. Chu Jianyu tertawa bangga, dengan senyuman yang sangat menghine. Menurutmu mengapa aku akan menerimamu sebagai muridku? Liu Feng Yuansuo tampak tenang, karena satu-satunya orang yang tahu cara memasuki tempat ini sekarang adalah aku. Hah? Chu Jianyu menyipitkan matanya. Liu Feng Yuansuo melanjutkan, selama Anda, Paman Master Pedang, bersedia menerima saya sebagai murid Anda, saya tidak hanya akan membiarkan Anda keluar, tetapi saya juga akan menghidupkan kembali kekuatan Sekte Pedang Tiangang dan menyingkirkan semua orang yang menyebabkan kematian Sekte Pedang. Kata Chu Jianyu dingin. Menatap pihak lain, orang berdarah dingin yang bahkan berani membunuh ayah angkatnya, mengapa saya harus mempercayai Anda? Liu Feng Yuansuo menjawab, bukan karena saya berdarah dingin, tetapi penggambaran ayah angkat saya tentang ayah angkat saya. Pedang gambar pedang membunuh surga, terlalu luar biasa. Baiklah. Setelah jeda, Liu Feng Yuansuo melanjutkan, ayah angkatku telah merencanakan seluruh hidupnya untuk mendapatkan pedang pembunuh surga. Dia bahkan menyerah untuk kembali ke tanah air timur dan memilih untuk mendirikan sekte pedang jahat duniawi di tanah suci Immortal Vault. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah bunuh langit, tapi aku juga tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menunggu hari itu dalam hidupnya. Lebih baik biarkan dia mati demi gambar pedang surga yang membunuh, dan biarkan aku membantunya memenuhi keinginan ini. Dingin nada, dingin mata. Chu Jianyu melihat ambisi luar biasa dalam diri Liu Feng Yuansuo. Dia lebih menghargai kepentingan daripada Liu Fengying. Hahaha. Chu Jianyu tersenyum lebih bangga, kamu benar-benar lebih baik dari yang lama. Jalan surga adalah reinkarnasi, Liu Fengying berkomplot melawan kakak laki-lakinya untuk gambar pedang pembunuh langit. Kini, Liu Fengying dibunuh oleh anak angkatnya karena alasan yang sama. Benar saja, balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Liu Feng Yuansuo melanjutkan, selama ahli pedang bersedia menerima saya sebagai muridnya, saya akan segera menghancurkan segel di luar dan membiarkan Anda keluar. Setelah aku keluar, kamu akan menjadi orang pertama yang keluar. Apakah kamu yang membunuhku? Liu Feng Yuansuo menjawab, aku takut. Tapi, aku ingin bertaruh. Sekte Pedang Tiangang telah dihancurkan. Anda, Master Pedang, tidak memiliki budidaya tetapi tidak memiliki ahli waris. Dan saya bersedia memimpin Sekte Pedang Disa untuk mengikuti Anda dan menghidupkan kembali kejayaan Sekte Pedang Tiangang. Serius, harus dikatakan bahwa bahkan Chu Jianyu mengagumi keberanian pihak lain. Orang ini kejam dan bengis, jauh melebihi Liu Fengying. Orang seperti itu adalah pedang bermata dua. Jika bisa dimanfaatkan, jika diberi waktu, itu akan menjadi senjata yang hebat. Namun jika tidak hati-hati, Anda juga akan mendapat reaksi balik. Namun, Liu Feng Yuansuo benar, Sekte Pedang Tiangang telah dihancurkan, dan Chu Jianyu tidak memiliki murid yang tersisa. Akan menjadi mungkin jika Sekte Pedang Tiangang dapat dipulihkan dengan bantuan Sekte Pedang Bumi. Tentu saja, yang terpenting adalah mendapatkan kembali kebebasan Anda. Retak. Rantai di badan Chu Jianyu bergetar, dia berdiri perlahan, dan kemudian ekspresi jijai muncul dari sudut matanya. Dia melirik Liu Feng Yuansuo, dan suara agung keluar dari tenggorokannya. Aku, Chu Jianyu, berjanji padamu. Mendengar ini, Liu Feng Yuansuo langsung sangat gembira. Ada ekspresi kegembiraan yang kuat di matanya.
Murid, tolong temui gurumu. Tolong bangun, murid. Kemudian, Liu Feng Yuansuo berdiri dan berkata dengan penuh kegembiraan, murid ini akan membuka segel untuk tuannya. Meskipun Liu Feng Yuansuo khawatir Chu Jianyu akan menarik kembali kata-katanya, setelah mencapai titik ini, Liu Feng Yuansuo tidak punya jalan keluar. Daripada menunggu selamanya, dia lebih memilih bertaruh. Bagaimanapun, orang yang sangat dibenci Chu Jianyu adalah Liu Fengying. Bukannya Liu Feng Yuansuo. Dengan suara, "Sua", Liu Feng Yuansuo melompat dan melesat ke dalam kehampaan. Pedang panjang di tangannya melediak dengan kekuatan pedang yang kuat. Liu Feng Yuansuo memandangi pedang batu besar di belakang sangkar. Kekuatan segel yang menekan Chu Jianyu dilepaskan dari pedang batu, selama itu dihancurkan dari luar, segel itu akan terlepas. Kiang, raungan pedang bergema di balik awan. Pedang panjang di telapak tangan Liu Feng Yuansuo memancarkan bunga dewa yang cemerlang. Bersama dengan Liu Feng Yuansuo, hantu merah emas dari Phoenix Surgawi tiba-tiba muncul di luar badannya, dan dia menyapunya dengan pedang. Hoa! Segera, seekor burung Phoenix langit yang berubah dari energi pedang menabrak pedang batu besar dengan sikap menukik ke bawah galaksi. Langit berguncang, dan kekuatan pedang melonjak. Saat dunia di segala penjuru bergetar, gelombang pedang yang spektakuler menyapu. Pedang batu, yang membawa hantaman besar, bergetar hebat, dan pada saat yang sama, retakan menyebar pada pedang tersebut. Meskipun segel yang menekan Chu Jianyu kuat, lebih mudah untuk menghancurkannya dari luar. Retak. Semakin banyak retakan, seperti cakar yang tajam, sangat menakutkan. Chu Jianyu di dalam sangkar melediak dengan arogansi yang agung, dan kekuatan di badannya mulai berdampak pada rantai besi merah terang di badannya. Hahaha, aku tidak bisa terjebak di sini lagi. Liu Fengying, kamu tidak mendapatkan pedang pembunuh surga sampai kematianmu. Hahaha. Kekuatan besar meletus dan itu sulit untuk menampungnya. Bang, bang, bang. Rantai besi yang memenjarakan Chu Jianyu dipatahkan satu persatu. Pada saat ini, Chu Jianyu seperti singa yang terbangun, sangat mendominasi dan ganas. Hancurkan. Raungan keras, pelepasan kekuatan besar yang lebih menakutkan. Bang! Terdengar suara keras yang keras, dan sangkar yang telah memenjarakan Chu Jianyu selama bertahun-tahun terkoyak. Hahaha, tawa yang kuang. Posturnya yang agung. Bumi retak dan puing-puing beterbangan ke langit. Chu Jianyu mengembunkan jari pedang di tangan kanannya dan kemudian mengayunkannya keluar. Kiang. Tiba-tiba, energi pedang berputar seperti gema menyapu bulan. Hanya ada suara, lediakan, dan di bawah tatapan kaget Liu Feng Yuansuo, pedang batu besar di belakang Chu Jianyu dipotong menjadi dua bagian secara diagonal. Liu Feng Yuansuo terkejut. Pedang yang sangat kuat. Hoa! Liu Feng Yuansuo jatuh ke tanah, dan dia berlutut dengan satu kaki, dengan hormat. Selamat kepada Guru Zonzong karena telah dibebaskan. Hahaha. Chu Jianyu tertawa liar. Dia memandang Liu Feng Yuansuo. Kontribusi Anda luar biasa. Jangan khawatir, ketika Anda menghidupkan kembali Sekte Pedang Tiangang sebagai seorang guru, Anda pasti akan menggunakan pedang pembunuh surga yang diajarkan kepadamu. Liu Feng Yuansuo sangat gembira, dan dia bersujud 3 kali. Terima kasih, Guru. Hah. Pada saat ini, senyuman di wajah Chu Jianyu tiba-tiba berhenti. Liu Feng Yuansuo terkejut, Tuan, ada apa? Mata Chu Jianyu dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya merasakan nafas 10 pedang melengkung. Saya merasakan aura 10 pedang melengkung. Begitu Chu Jianyu mengatakan ini, Liu Feng Yuansuo di sebelahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia memandang Chu Jianyu dengan ragu, Tuan, apakah Anda yakin? Pedang siku adalah pedang Master Sekte, dari Sekte Pedang Tiangang. Hanya mereka yang mewarisi posisi ahli pedang di setiap generasi yang dapat memperolehnya. Chu Jianyu, sebagai Master Pedang generasi ketiga dari Sekte Pedang Tiangang, juga pernah bertanggung jawab atas pedang siku selama jangka waktu tertentu. Dia sangat akrab dengan fluktuasi energi spiritual yang dihasilkan oleh 10 pedang melengkung. Chu Jianyu berkata dengan dingin, itu benar, itu adalah aura siku Jian. Liu Feng Yuansuo menjawab, sejauh yang saya tahu, ketika Sekte Piao Miao dan Sekte Pedang Tiangang bertempur, Sekte Pedang dikalahkan, dan pemimpinnya dari Sekte Pedang, Feng Jin Xiuzan, kemah Teihan.
Dan pedang 10 melengkung yang terkenal dari Sekte Pedang itu jatuh ke tangan Sekte Piao Miao. Jadi, ekspresi Liu Feng Yuansuo tiba-tiba berubah dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, orang-orang dari Sekte Piao Miao telah datang. Niat Membun Nui muncul di mata Chu Jianyu, lalu dia mencari kemahtihannya sendiri. Pada saat yang sama, di dalam Sekte Pedang Disa, Xiao Nunu datang ke alun-alun platform pedang sendirian. Tepat ketika dia hendak menjelajahi lebih jauh lokasi, dari Tian Huang, tiba-tiba Kiang. Di langit, angin dan awan tiba-tiba berubah, dan energi pedang yang mengejutkan tiba-tiba muncul di awan. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah, dan dia melihat energi pedang datang langsung ke sisi ini. Apakah dia sudah ditemukan? Xiao Nunu ketakutan dan mundur. Detik berikutnya, energi pedang yang mengejutkan menghantam alun-alun platform pedang. Dengan kekuatan pedang, tanah melediak dan debu beterbangan ke langit. Pergi. Xiao Nunu diam-diam berkata. Bagaimanapun, itu adalah rumah dari Sekte Pedang Disa, dan Xiao Nunu sendirian, jadi lebih baik berhati-hati. Namun, saat Xiao Nunu berbalik dan pergi, gelombang energi unik dilepaskan dari badannya. Ini dia. Xiao Nunu terkejut lagi. Saat berikutnya, dengan suara desir, bayangan pedang tiba-tiba terbang keluar dari badan Xiao Nunu. Wosh, wosh, wosh. Bayangan pedang yang terbang adalah ujung terkenal dari Sekte Pedang Tiangang, 10 pedang melengkung. Xiao Nunu sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pedang 10 lengkung adalah piala yang diperoleh oleh Sekte Piao Miao setelah menghancurkan Sekte Pedang Tiangang. Kemudian, pemimpin Sekte Han Changqing menempa kembali pedang 10 lengkung dan memberikannya kepada Xiao Nunu sebagai hadiah. Sejak memasuki tanah suci gudang abadi, meskipun pedang 10 lengkung bukanlah senjata utama Xiao Nunu, dia masih bisa menggunakannya dengan cukup terampil. Beberapa kali sebelumnya, pedang 10 lengkung menunjukkan kekuatan yang besar di tangan Xiao Nunu. Tanpa diduga, pada saat ini, pedang 10 melengkung benar-benar terbang dengan sendirinya. Dalam sekejap, pedang 10 lengkung terbang di depan sebuah loteng. Kiang. Tiba-tiba, pedang 10 lengkung yang bergerak bersinar terang, dan dengan paksa membelah loteng menjadi 2 bagian. Hoa. Segera setelah itu, pedang 10 melengkung jatuh dengan mantap ke tangan sosok yang acak-acakan. Wow, pedang itu meraung ke segala arah, mengejutkan dunia. Sosok acak-acakan itu tampak jorok, namun ia memancarkan aura yang garang. Dia memegang pedang 10 lengkung, tatapan dinginnya menyapu pedang itu, dan matanya dipenuhi amarah. 10 pedang melengkung, sudah lama tidak bertemu. Xiao Nunu sedikit mengernyit saat melihat orang itu datang. Orang inilah yang memanggil 10 pedang melengkung. Siapa dia? Apakah dia Feng Ying, tokoh utama dari Sekte Pedang Disa? Ataukah Chu Jianyu, master pedang generasi ketiga dari Sekte Pedang Tiangang? Fiuh. Segera setelah itu, Liu Feng Yuansuo juga muncul di belakang Chu Jianyu. Ketika Xiao Nunu melihat Liu Feng Yuansuo, dia tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang familiar. Dariyah Tian Huang. Dariyah Tian Huang ada di badan orang ini. Bagaimanapun, Dariyah Tian Huang telah ada di badan Xiao Nunu sejak dia lahir, dan telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Xiao Nunu juga akrab dengan aroma Dariyah Tian Huang. Pada saat yang sama, anggota lain dari Sekte Pedang bisa disiagakan satu demi satu. Satu demi satu, sosok muncul di sekitar lapangan Jiantai. Apa yang terjadi? Tuan muda, siapa orang ini? Sebelum Liu Feng Yuansuo dapat menjawab, teriakan terkejut terdengar. Xiao Nunu. Xiao Nunu menyipitkan mata dari sudut matanya, dan orang yang menyebut namanya tidak lain adalah Feng Yu, yang sebelumnya berada di Akademi Suci Abadi Fana. Semua orang di Sekte Pedang Disa terkejut. Apa? Orang ini adalah Dewa Perang Xiao Nunu dari Akademi Suci Abadi Fana. Mengapa dia datang ke Sekte Pedang Disa kita? Di sisi lain, Liu Feng Yuansuo, yang berdiri di belakang Chu Jianyu, juga terkejut. Dia tidak menyangka, Xiao Nunu bisa menemukan tempat ini. Segera, Liu Feng Yuansuo memikirkan sesuatu. Dia melangkah maju, menunjuk ke arah Xiao Nunu dan mengutuk, beraninya kamu membobol Sekte Pedang jahatku dan Membun Nui Master dari Sekte Pedangku. Bahkan jika kamu berasal dari Akademi Suci Abadi Fana, hari ini aku ingin Membun Nuimu segera. Apa? Master Sekte sudah mati.
Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di Sekte Pedang Disa bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar membunuh pemimpin sekte. Tidak hanya semua orang di Sekte Pedang Disa yang tidak percaya, tetapi bahkan Xiao Nunu sendiri pun bingung. Kapan dia membunuh Liu Fengying? Setelah itu, Xiao Nunu memahami sesuatu. Jelas sekali bahwa Liu Feng Yuansuo sedang menjebaknya. Ekspresi Liu Feng Yuansuo menjadi semakin marah, dan dia segera memberi perintah. Murid dari Sekte Pedang Disa mematuhi perintah dan membalaskan dendam pemimpin sekte. Bunuh tanpa ampun. Tanpa memberi Xiao Nunu kesempatan untuk membela diri, Liu Feng Yuansuo memberi perintah, dan master dari Sekte Pedang Disa yang tidak mengetahui kebenaran semuanya menganggap Xiao Nunu sebagai pembunuhnya. Tidak ada yang meragukan kata-kata Liu Feng Yuansuo. Karena dia adalah tuan muda dari Sekte Pedang Disa. Dia juga orang yang paling dekat dan dipercaya oleh Feng Ying, pemimpin sekte tersebut. Karena dia mengatakan Xiao Nunu adalah pembunuhnya, dia pastilah pembunuhnya. Kutu kupret kamu berani masuk ke Sekte Pedang Duniawi dan melakukan pembunuhan. Aku ingin kamu dipotong-potong. Bunuh. Lampu pedang mendatangimu satu demi satu, dan semua master dari pedang duniawi sekte menyerang dengan ganas. Untuk mengalahkan musuh, hanya untuk mengambil nyawa. Pencuri itu berteriak untuk menangkap pencuri itu. Xiao Nunu mensibir, dan dengan gerakan badannya, dia bergegas ke depan seseorang. Dia meninju dan menghadapi pedang pria itu. Bang! Saat tinju dan pedang bertemu, pedang panjang pria itu patah. Apakah ini? Ekspresi pria itu berubah, dan sebelum dia sempat bereaksi, pukulan kedua Xiao Nunu telah mendarat padanya. Itu menembus dengan kekuatan besar, menembus ke dada dan punggung. Organ dalam pria itu tiba-tiba tergeser, darah muncrat di punggungnya, dan dia terbang ratusan meter jauhnya. Semuanya, hati-hati, dia berasal dari garis keturunan badan kekaisaran. Feng Yu mengingatkan, sudah terlambat, tapi tak lama kemudian. Xiao Nunu melintas di depan dua orang lainnya, lalu meninju dengan kedua tangannya. Bang! Kekuatan tinju yang kuat itu seperti dua naga yang keluar dari laut, berdampak besar pada kedua orang itu. Dua jeritan keluar pada saat yang sama, tulang dada mereka hancur, dan mereka terbang seperti karung pasir. Saat terbang keluar, ia juga menabrak beberapa orang lainnya yang tertabrak juga tidak bisa bangun. Segera setelah itu, Xiao Nunu mengangkat kaki kanannya, lalu menjatuhkannya dengan keras. Kekuatan badan kaisar tak tertandingi, dan bumi tenggelam dan retak seperti jaring laba-laba. Siapapun yang mendekati Xiao Nunu akan terjatuh ke tanah. Aku tidak membunuh master sektemu, aku hanya datang untuk mengambil barangku kembali. Kata Xiao Nunu dingin. Liu Feng Yuansuo melotot dengan marah, aku melihatnya dengan mataku sendiri, dan kamu masih ingin berdalih. Benarkah? Aku ingin tahu matamu yang mana yang melihatnya. Gambar setelahnya. Saat ini, Chu Jianyu mengambil tindakan. Dengan lambaian pedang 10 lengkung di tangannya, energi pedang hitam menyapu secara vertikal. Mundur. Dia mundur dengan suara, dan energi pedang hitam bertabrakan dengan Xiao Nunu secara langsung. Energi pedang menyerbu, dan akibatnya meledak, dan retakan besar terbuka di lapangan Jiantai. Xiao Nunu mundur, sedikit mengernyit, dan menatap Chu Jianyu dengan serius. Masuk ke alam kaisar. Kebencian terhadap Sekte Pedang Tiangang dimulai darimu. Chu Jianyu melonjak dengan niat membunuh dan menatap Xiao Nunu. Sekte Pedang Disa dipenuhi dengan niat membunuh. Secara tidak sengaja, Xiao Nunu benar-benar bertemu dengan master pedang generasi ketiga dari Sekte Pedang Tiangang, Chu Jianyu. Dendam antara Sekte Piao Miao dan Sekte Pedang Tiangang berlanjut hingga saat ini. Bunuh! Chu Jianyu memegang pedang 10 lengkung di tangannya, menciptakan kembali keanggunan yang tiada taraf dari Master Sekte Pedang. Hoa! Sosoknya terlihat melompat, dan beberapa bayangan muncul di udara. Dalam kilatan petir, Chu Jianyu telah tiba di depan Xiao Nunu. Tidak ada jalan ke surga, tapi ada pintu ke neraka. Hari ini, aku akan membunuhmu dulu, lalu Sekte Piao Miao. Tanpa gerakan menyelidik, pedang panjang di tangan Chu Jianyu langsung menuju ke tenggorokan Xiao Nunu. Xiao Nunu bereaksi dengan cepat. Dia berbalik ke satu sisi untuk menghindari ujung tajamnya. Kemudian,
Chu Jianyu memutar pergelangan tangannya dan menyerang dengan pedang 10 lengkung. Xiao Nunu bersandar ke belakang, dan pedang 10 lengkung itu menyapu energi pedang hitam berbentuk busur. Bang! Sebuah pilar batu yang terletak puluhan meter di belakang dipotong menjadi 2 bagian oleh energi pedang Chu Jianyu. Chu Jianyu terus menyerang dengan serangan berturut-turut, sementara Xiao Nunu bertahan sambil mencari kelemahan. Chu Jianyu Gui adalah master pedang generasi ketiga dari Sekte Pedang Tiangang. Dia telah terkenal sejak lama, dan kemudian menerima peluang besar. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Lang Qianhan dari Sekte Taizu. Lang Qianhan menggunakan metode mencuri langit, yang diajarkan oleh Taizu untuk secara paksa menerobos ke alam kaisar tingkat pertama. Dan Chu Jianyu ini telah berada di ranah kekaisaran selama bertahun-tahun. Wilayah kekuasaannya telah mencapai puncak, memasuki alam kaisar tingkat kedua. Sebagai perbandingan, kesenjangan antara Lang Qianhan dan Chu Jianyu cukup jelas. Untungnya, setelah pertempuran di Akademi Suci, Xiao Nunu mengambil ramuan kekaisaran, Seng Xuandan, yang dihadiahkan oleh semangat akademi, dan budidayanya juga membuat terobosan. Menghadapi serangan kuat Chu Jianyu, Xiao Nunu tidak dirugikan. Sekelompok master dari Sekte Pedang Disa di luar tempat berkumpul di sekitar Liu Feng Yuansuo. Tuan muda, apakah ada sesuatu yang benar-benar terjadi pada Tuan Sekte? Liu Feng Yuansuo berpura-pura menunjukkan ekspresi kebencian. Dia mengertakkan gigi dan menjawab, "Mahiat ayah angkatku ada di gunung belakang sekarang. Xiao Nunu masuk ke Sekte Pedang Jahatku dan membunuh ayah angkatku. Aku harus memotong badannya." Badan berkeping-keping. Wan Duan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut dan marah. Orang lain bertanya, "Tuan muda, siapa orang ini?" Liu Feng Yuansuo menjawab, "Dia adalah ahli pedang generasi ketiga dari Sekte Pedang Tiangang dan kakak laki-laki dari ayah angkatnya. Mulai sekarang, dia akan memimpin kita di Sekte Pedang." Semua orang tercengang. Kakak laki-laki Liu Fengying. Jelas, tidak ada seorang pun di Sekte Pedang Disa yang tahu tentang masa lalu Liu Fengying dan Chu Jianyu. Namun, bagaimanapun juga, kata-kata ini keluar dari mulut Liu Feng Yuansuo, dan setelah melihat bahwa Chu Jianyu memiliki kekuatan tirani, kepanikan batin semua orang sedikit mereda. Saat ini, Liu Feng Yuansuo diam-diam merasa bangga. Dia khawatir tentang bagaimana menjelaskan Liu Fengying terbunuh kepada semua orang. Tanpa diduga, Xiao Nunu menerobos masuk saat ini. Sekarang, dia mendorong semua air kotor ke Xiao Nunu sendirian, dan kemudian menunggu Chu Jianyu membunuh Xiao Nunu, dan kemudian dia bisa langsung mengalami kematian tanpa bukti, pada akhirnya. Ketika saatnya tiba, bahkan jika pengadilan suci abadi Fana menyelidikinya, pihak ini tidak akan takut sama sekali. Jurus ini bisa dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu tidak hanya menutupi kebenaran tentang pembunuhan Liu Fengying, tetapi juga berhasil memungkinkan Chu Jianyu mengambil alih Sekte Pedang Disa. Tepat ketika Liu Feng Yuansuo diam-diam merasa bangga, pertempuran di medan perang di depan meningkat lagi. 1 pedang untuk menyebarkan asap. Chu Jianyu berteriak dengan dingin, dan menikam pedang 10 lengkung ke tanah di tangannya. Kekuatan pedang agung menembus permukaan bumi, lalu meletus seperti banjir yang sulit dibendung. Energi pedang yang sangat agung membombardir ke segala arah. Tanahnya tenggelam dan kerikil beterbangan. Dengan Chu Jianyu sebagai pusatnya, platform pedang besar itu melediak lapis demi lapis. Xiao Nunu melompat dan terbang ke dalam kehampaan. Ketika dia dengan sempurna menghindari serangan Chu Jianyu, mata Xiao Nunu melediak dengan kekuatan ganas seekor harimau. Bas, bas, bas. Antara langit dan bumi, semburan ritme energi yang kuat tiba-tiba muncul. Pada saat berikutnya, formasi perak muncul satu demi satu dari udara tipis ke segala arah Chu Jianyu. Lingkaran sihir perak yang memenuhi langit sepertinya telah membuka ratusan pintu ruang dan waktu. Di tengah setiap lingkaran sihir, terdapat pola harimau putih yang terlihat nyata. Ekspresi Xiao Nunu serius dan matanya dingin. Dia mengangkat tangan kirinya dan menghadap Chu Jianyu dengan merendahkan. Teknik Kaisar Macan Putih kuno pemotongan memateikan penguatan 100 kali lipat. Dengan minuman ringan dan kepalen 5 jari, Xiao Nunu seperti raja yang mengendalikan dunia ini. Dalam sekejap, 100 formasi sihir perak meletus dengan kekuatan yang mengejutkan, dan seekor binatang harimau putih bergegas keluar dari semua formasi sihir. Aum,
Aum, aum, harimau itu mengaum dan langit menjadi pucat. Di bawah tatapan kaget semua orang di Sekte Pedang Disa, 100 bayangan harimau berubah menjadi ratusan pelangi putih yang menembus langit dan bumi, langsung menuju ke arah Cu Jianyu. Badan mengkilap kaisar manusia, fisik kaisar, dan berkah kekuatan kaisar dapat memperkuat kekuatan seseorang 100 kali lipat. Serangan Xiao Nunu adalah peningkatan kekuatan 100 kali lipat, dan dia tidak berniat mengujinya lagi. Karena dia tahu lawannya sangat tangguh. Jika Anda menganggapnya enteng, Anda hanya akan menanggung akibatnya. Namun, menghadapi serangan kuat Xiao Nunu, Cu Jianyu juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan ini tidak buruk. Setelah mengatakan itu, Cu Jianyu memutar lengannya, mengarahkan pedang 10 lengkung ke atas, dan berdiri dengan alis terangkat. Kemudian, pedang Cu Jianyu melonjak dengan kekuatan. Kiang, kiang, kiang. Tiba-tiba, 9 bayangan pedang muncul di luar badan Cu Jianyu dari udara tipis. Di bawah kendalinya, 9 bayangan pedang membentuk lingkaran dan melayang di sekitar Cu Jianyu. Bangun! Dengan teriakan dingin, 9 bayangan pedang yang mengelilinginya dengan cepat membesar dan langsung berubah menjadi 9 pedang raksasa. Pedang raksasa itu berubah menjadi perisai, seperti tembok tinggi, melindungi Cu Jianyu dari segala arah. Detik berikutnya, ratusan pelangi putih meluncur turun. Kekuatan besar saling terkait, dan serangan serta pertahanan bertabrakan. Satu demi satu, pelangi putih, seperti cakar harimau tajam yang membelah langit dan bumi, menghantam bagian luar badan Cu Jianyu satu demi satu. Yang sangat besar lapangan Jiantai penuh dengan lubang, dipenuhi lukia. Semua orang di Sekte Pedang Disa menarik diri satu demi satu, dengan keterkejutan yang mendalam di wajah semua orang. Apakah ini kekuatan Dewa Perang dari Akademi Suci Abadi Fana? Sungguh menakutkan. Tanah ditembus dan alun-alun terkoyak. Teknik Kaisar Macan Putih kuno, pada awalnya adalah seni bela diri kekaisaran yang kuat lebih dahsyat. Pemotongan cahaya putih, seperti zona kematian. Jika orang di depan Xiao Nunu saat ini adalah orang biasa yang telah memasuki alam kaisar tingkat pertama, dia pasti tidak akan bisa menghentikannya. Namun, Cu Jianyu bukanlah Lang Qianhan. Di bawah kendali ratusan pelangi putih, 9 pedang raksasa di luar badan Cu Jianyu tetap ulet. Mata Xiao Nunu menyipit, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melanjutkan serangannya. Pohon anggur ajaib, hancur. 6 rantai besi yang ditutupi tanda misterius terbang keluar dari telapak tangannya. Keenam rantai besi itu seperti naga dan ular piton yang saling bersaing saat bergerak, mereka terjalin satu sama lain dan kemudian mengembun menjadi bor besar. Mata bor rantai besi yang digulung oleh tanaman merambat ajaib menghantam posisi Cu Jianyu dengan keras. Ada suara keras yang mengguncang bumi, dan energi kekerasan menyebar ke segala arah. Ke-9 pedang raksasa di luar Cu Jianyu tersebar. Sosok Cu Jianyu kembali terekspos ke udara. Serangan tanaman merambat iblis tidak terhalang. Bor besar yang berubah menjadi 6 rantai besi itu seperti naga yang menukik, bergerak maju dengan keras dan melaju lurus ke bawah. Cu Jianyu mensibir, dan pedang 10 melengkung di tangannya terangkat dan menyapu. Hancurkan kekuatan pedang. Kiang. Gelombang pedang hitam menyapu, seperti cahaya dan bayangan yang menembus bintang-bintang. Dengan suara yang sangat keras, mata bor besar yang diubah dari sulur ajaib itu langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Ke-6 rantai besi itu hancur berkeping-keping, seperti sekelompok ular yang hancur. Namun, tepat di balik rantai besi hitam yang terbentang, sebenarnya ada pedang panjang yang cemerlang. Pedang pemakaman langit. Murid Cu Jianyu menyusut, dia mengenali pedang ini. Hoa! Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi segera setelah itu, Xiao Nunu bergerak dan mengejar pedang pemakaman langit seperti bayangan emas. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang pedang pemakaman langit, dan kekuatan pedang penghancur hitam melediak seperti guntur dan kilat. Ekspresi Cu Jianyu menjadi lebih suram. Pihak lain tidak hanya mengambil 10 pedang melengkung sebagai miliknya, tetapi juga mempelajari seni bela diri dari Sekte Pedang Tiangang. Kekuatan pedang penghancur, yang dirilis oleh Xiao Nunu persis sama dengan milik Cu Jianyu. Segera, Cu Jianyu beralih dari menyerang ke bertahan, memegang pedang 10 melengkung di depannya. Bang! Pedang pemakaman langit menghantam bagian tengah bilah pedang 10 lengkung dengan keras.
Dalam sekejap, gelombang pedang yang agung melediak di bumi seperti nebula. Chu Jianyu segera terguncang dan terjatuh puluhan meter. Semua orang di sekte pedang desa di luar tempat tersebut terkejut. Chu Jianyu sebenarnya ditolak. Ini terlalu sulit dipercaya. Di medan perang, aliran udara melediak. Xiao Nunu tidak banyak bicara dan dengan tegas mengendalikan ritme serangan di tangannya sendiri. Hah! Namun, ketika jarak antara keduanya hanya beberapa meter, Chu Jianyu mensibir. Kekuatanmu mengejutkanku, tapi kamu tidak punya cara untuk bertahan hidup hari ini. Setelah mengatakan itu, mata Chu Jianyu berkedip dengan cahaya pedang, dan niat pedang yang sangat kuat meletus. Diagram pedang pembun Nuih Langit. Mulai formasi. Diagram pedang pembun Nuih Langit. Buka formasi. Chu Jianyu berteriak keras, dan tiba-tiba, energi pedang di sekitarnya seperti membuka gerbang untuk melepaskan gelombang, melediak ke segala arah. Pada saat yang sama, kekuatan pedang yang kuat bertabrakan dengan badan Xiao Nunu. Bang! Xiao Nunu langsung pingsan. Segera setelah itu, dengan Chu Jianyu sebagai pusatnya, lingkaran pedang besar tiba-tiba menyebar. Bas! Lingkaran pedang dengan cepat membesar, dan segera menyebar ke seluruh alun-alun platform pedang, dan melampaui jangkauannya. Melihat lingkaran pedang indah di kakinya, Xiao Nunu tampak serius. Chu Jianyu tampak acuh tak acuh dan menggumamkan sesuatu. Bun Nui manusia, Bun Nui surga, dan Bun Nui makhluk abadi. Bun Nui monster, Bun Nui iblis, dan Bun Nui dewa. Membun Nui. Diagram pedang langit adalah jalan menuju kemah-teihan, dan mengendurkan jari-jarinya. Whoosh! Dengan suara, pedang 10 lengkung tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya meteor dan bergegas menuju Xiao Nunu. 10 pedang melengkung bergerak sangat cepat, seolah-olah ruangnya sedang dibelah. Murid Xiao Nunu menyusut, dan dia segera mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Ding! Bang! Ming Feng menyerahkan, dan energi pedang melediak. 10 pedang melengkung segera dilumpuhkan oleh pedang pemakaman langit. Pada saat ini, Chu Jianyu tidak memiliki senjata di tangannya, Xiao Nunu segera bergegas menuju lawan dengan pedangnya tanpa ragu-ragu. Namun sedetik berikutnya, Xiao Nunu merasakan kakinya tenggelam. Inikah ini? Xiao Nunu menunduk dan melihat susunan pedang misterius tiba-tiba muncul di bawahnya. Dalam formasi pedang, kilat menyambar. Segera setelah itu, teratai guntur yang terang tampak mekar di bawah badan Xiao Nunu, dan hantaman guntur dan kilat yang kuat menyapu badan Xiao Nunu. Chu Jianyu mensibir, bukankah rasanya enak? Pada saat yang sama, Chu Jianyu membentuk segel dengan 10 jarinya dan mengendalikan 10 pedang melengkung dari kejauhan. Fiuh! Pedang 10 lengkung yang dihempaskan oleh Xiao Nunu sedetik yang lalu segera berbelok di sudut kehampaan, menarik garis cahaya, dan bergegas mendekat. Xiao Nunu menahan dampak kekuatan guntur dan kilat sambil memblokirnya dengan pedangnya. Bang! Pedang 10 lengkung menghantam pedang pemakaman langit dengan kuat, dan Xiao Nunu terkejut dan mundur terus-menerus. Kemudian, Xiao Nunu dengan paksa melangkah keluar dari susunan pedang petir dan terus mendekati Chu Jianyu. Tapi setelah beberapa langkah, Xiao Nunu merasakan kakinya tenggelam lagi. Dan formasi pedang lain tiba-tiba muncul di bawah Xiao Nunu. Pada saat yang sama, Xiao Nunu merasakan angin dingin datang, seolah-olah dia berada dalam lingkaran badai yang menakutkan, dan udara dingin yang menggigit menyerbu sumsum tulang. Xiao Nunu menstabilkan pikirannya dan sekali lagi mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk membebaskan diri. Tapi pedang 10 lengkung terbang dari samping lagi. Di satu sisi badan Xiao Nunu, pedang 10 lengkung hampir terbang melewati pipi kirinya. Bang! Pedang 10 melengkung meluncur ke tanah secara diagonal, melediakkan sejumlah besar kerikil. Namun detik berikutnya, pedang 10 lengkung itu terbang lagi dari tanah. Fiuh! Pedang 10 lengkung itu mengeluarkan cahaya terang, seperti pedang meteor yang berputar. Xiao Nunu terus menghindar. Bang! Kali ini pedang 10 melengkung membelah tablet batu di sisi belakang menjadi 2 bagian. Meskipun Xiao Nunu berhasil menghindari dampak pedang 10 lengkung, dia melangkah ke formasi pedang baru. Chu Jianyu tampak bangga, dan dia berkata dengan dingin. Diagram pedang pembun Nui Langit terdiri dari formasi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Selama kamu berada di dalamnya, kamu tidak akan bisa bergerak sedikitpun. Ini, mata Liu Feng Yuansuo berbinar di luar lapangan.
Pada saat ini, Xiao Nunu terus-menerus dibatasi dalam gambar pedang pembun Nui Langit. Ada formasi pedang yang tak ada habisnya, yang sulit untuk dilawan. Jika kekuatan fisik Xiao Nunu tidak cukup kuat, dia pasti sudah lama dikalahkan. Jika itu orang lain, ketika mereka masuk ke formasi pedang pertama, mereka akan dibunuh oleh Chu Jianyu. Xiao Nunu terjebak di dalamnya, tidak bisa maju atau mundur. Tidak ada cara untuk melarikan diri atau mendekati lawan. Saat serangan si Kujian menjadi semakin sengit, Xiao Nunu merasa sedikit bingung. Bas! Segera, Xiao Nunu jatuh ke dalam formasi pedang lagi. Formasi pedang bersinar dengan cahaya merah, dan rantai besi merah terbang keluar dari formasi. Ekspresi Xiao Nunu berubah. Sebelum dia bisa menghindar di masa depan, beberapa rantai besi langsung melilit tangan dan kaki Xiao Nunu. Jejak tangan Chu Jianyu berubah. Ini adalah penghargaan bagimu karena kamu bisa bertahan begitu lama. Kiang. Saat suara itu jatuh, pedang 10 lengkung jatuh dari langit, dan semburan kekuatan pedang yang sangat dahsyat melonjak. Bas! Energi pedang itu bertahan seperti angin dan awan. Pedang 10 lengkung itu jatuh ke langit seperti bintang es, membawa niat membunuh. Kekuatan pedang ini sangat menggemparkan. Liu Feng Yuansuo di luar pengadilan mengepalkan tinjunya, dia mati. Pada saat kata-kata Liu Feng Yuansuo jatuh, api emas tampak menyala di mata Xiao Nunu, dan segera, api yang cemerlang meledak dari seluruh badannya. Sensi menari-nari di sekelilingnya seperti sutra yang terbakar. Wow! Dalam sekejap, cahaya ilahi keemasan terjalin seperti api yang mengalir, dan sepotong baju perang berlapis kaca menutupi badan Xiao Nunu. Badan mengkilap kaisar manusia, pakaian pertempuran kaisar manusia. Gelombang energi melonjak ke langit, melonjak seperti gelombang pasang. Kekuatan evolusi dari kain suci kuno muncul kembali. Ding, ding, ding. 4 sayap suci seperti pedang terbentang di belakang Xiao Nunu, dan semua rantai besi merah yang melingkari Xiao Nunu hancur. Pada saat ini, kekuatan pertahanan fisik Xiao Nunu naik ke tingkat yang baru. Tapi pedang 10 lengkung telah tiba di hadapanmu, dan sudah terlambat untuk menghindarinya. Menghadapi pedang 10 lengkung yang menyerang, Xiao Nunu membuka tangan kirinya dan melawan dengan kuat. Kekuatan agung mengguncang dunia. Alun-alun Jiantai yang besar sepertinya telah dihantam meteorit. Dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, lapisan tanah meledak, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke langit. Kaki Xiao Nunu tenggelam dalam, tapi sosoknya tetap tegak. Chu Jianyu mensibir. Hehe, kamu tidak bisa menghentikannya. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan jarinya di udara. Kekuatan pedang yang lebih mengerikan meletus dari pedang 10 lengkung, dan platform pedang yang sudah tenggelam benar-benar runtuh. Gelombang pedang yang dahsyat menyebar seperti badai, menyapu langit dan bumi, dan mengalir ke segala arah. Semua orang di sekte pedang disa bahkan tidak bisa berdiri kokoh. Bahkan Liu Feng Yuansuo mundur 1000 meter jauhnya. Di medan perang saat ini, langit runtuh dan bumi runtuh, dan batu-batu besar terbalik di lapangan Jiantai. Xiao Nunu terkubur tepat di bawah reruntuhan. Apakah dia sudah mati? Tanya seorang murid dari sekte pedang disa. Tidak, aku tidak tahu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dengan suara der, sosok yang mengenakan pakaian perang kaisar manusia dan memegang pedang pemakaman langit terbang keluar dari bawah reruntuhan. Hati semua orang di sekte pedang disa menegang. Belum mati. Namun, Chu Jianyu memandang ke depan dengan tenang. Baru saja, itu hanyalah kekuatan dasar dari pedang pembunuh surga. Selanjutnya, apakah itu nyata? Kekuatan dasar, langkah sebenarnya. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Feng Yuansuo di luar pengadilan sangat bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dan wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Bang! Wosh! Dengan suara, pedang 10 melengkung kembali ke tangannya. Pedang bersinar di depan raja, dan dapat membunuh semua orang di bawah langit dan manusia. Pedang yang membunuh langit membunuh orang. Pedang pembunuh langit membunuh orang. Aliran pedang besar muncul di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, energi pedang besar yang berpusat pada Chu Jianyu dengan cepat mengembun menjadi galaksi. Galaksi ini terdiri dari susunan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Hoa, hoa, hoa. Puluhan ribu energi pedang menyebabkan kekosongan bergetar, dan seluruh dunia menjadi redup. Chu Jianyu berdiri di langit,
memegang pedang 10 melengkung, seperti Bima Sakti yang mirip naga, mengelilinginya. Segera, Chu Jianyu melihat sosok cantik di depannya yang mengenakan pakaian perang kaisar dan memegang pedang pemakaman langit dengan ekspresi acuh tak acuh. Menderit ia kemah Teihan, Bun Nui. Dengan teriakan keras, Chu Jianyu menarikan pedangnya di udara. Dalam sekejap, galaksi yang terdiri dari energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melediak. Kiang, kiang, kiang. Sebelum pria itu tiba, pedangnya telah tiba. Energi pedang memenuhi langit, seperti hujan badai yang tak berujung, mengalir ke arah mereka. Xiao Nunu ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Menghadapi cahaya pedang di langit, Xiao Nunu mengayunkan pedangnya dengan kuat untuk melawannya. Ding, ding, ding. Cahaya pedang ditembakkan dan memercik kemana-mana, dan setiap energi pedang mengandung sifat mematahkan yang mengerikan. Meskipun kecepatan pedang Xiao Nunu sangat cepat, bekas luka muncul satu demi satu di badannya. Melihat bahwa dia hampir tidak dapat menghentikannya, 4 sayap cahaya berkaca-kaca yang bersinar dengan cahaya ilahi keemasan di belakang Xiao Nunu dengan cepat menutup bersama untuk membentuk perisai pertahanan. Bang, bang, bang. Satu demi satu energi pedang bertabrakan dengan sayap cahaya berkaca-kaca. Antara langit dan bumi, gelombang pedang melonjak, seperti meteorit dan bintang yang melediak. Meskipun pertahanan Xiao Nunu berada pada titik terkuatnya saat ini, dia masih terus mundur di bawah pengaruh galaksi energi pedang ini. Setiap dampak pedang melemahkan pertahanan Xiao Nunu. Serangan dan pembunuhan yang terus-menerus menciptakan pemandangan yang luar biasa, seolah-olah pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya dipatahkan dalam kehampaan. Akhirnya, Xiao Nunu tidak tahan lagi. Dengan suara, 4 sayap cahaya berkaca-kaca di luar Xiao Nunu langsung tersebar. Dalam sekejap, Xiao Nunu terkena energi pedang di langit. Satu pedang mengejar pedang lainnya, tanpa ampun menembus badan Xiao Nunu. Xiao Nunu gemetar dan berteriak dengan sedih. Di bawah tatapan ngeri dari Sekte Pedang Disa, Xiao Nunu langsung terserang dalam kehampaan dan diubah menjadi saringan. Liu Feng Yuansuo sangat gembira. Matanya dipenuhi kegembiraan. Terlalu kuat. Apakah ini kekuatan dari gambar pedang pembunuh surga? Mengerikan sekali. Kekuatan ini sungguh dahsyat. Seperti yang kita ketahui bersama, Xiao Nunu membunuh Lang Qianhan, seorang jenius yang telah memasuki alam kaisar tingkat pertama, di depan umum dalam pertempuran pengadilan suci. Pada saat itu, Lang Qianhan tidak hanya memiliki garis keturunan kekaisaran, badan raja hutan belantara yang hebat, dia bahkan memiliki senjata kekaisaran tingkat daftar, tombak pembunuh setan hutan belantara yang hebat di tangannya. Pada saat ini, Chu Jianyu dapat membunuh Xiao Nunu dengan begitu mudah hanya dengan senjata suci kelas atas, pedang 10 lengkung. Bisa dibayangkan betapa kuatnya diagram pedang pembunuh langit. Liu Feng Yuansuo semakin merasa bahwa membunuh Liu Fengying dan menjadi murid Chu Jianyu adalah pilihan yang tepat. Tidak peduli siapa itu, mereka semua mendambakan kekuatan pedang pembunuh surga. Kilatan pedang muncul di hadapan raja, mampu membunuh siapapun dari surga hingga manusia. Dengan satu gerakan pedang, Xiao Nunu jatuh dari langit seperti burung dengan sayap patah. Badannya hancur dan nyawanya padam. Bahkan pedang pemakaman langit di tangannya telah hilang. Hahaha. Chu Jianyu menengadah ke langit dan tertawa, seorang murid dari sekte Miao Miao berani bersinar di hadapanku, ini adalah takdirmu, hahaha. Chu Jianyu tersenyum sangat bangga. Ini baru permulaan. Selanjutnya, dia akan mencabut seluruh sekte Miao Miao. Namun, pada saat ini, kekuatan spiritual melonjak di langit. Tiba-tiba, sosok yang mendominasi keluar dari reruntuhan bumi di bawah. Hoa! Dalam kilatan petir, sosok yang mendominasi muncul tepat di belakang Chu Jianyu. Kamu lihat dengan jelas, apakah itu aku? Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Chu Jianyu, dan yang terakhir tiba-tiba terkejut. Semua orang di Sekte Pedang Disa juga membuka mata lebar-lebar. Saya melihat orang di belakang Chu Jianyu, mengenakan seragam pertempuran kaisar manusia dan memancarkan cahaya ilahi kemasan. Bagaimana mungkin? Liu Feng Yuansuo terkejut. Semua orang di sini tidak percaya. Apakah ini Xiao Nunu? Lalu siapa yang baru saja terbunuh? Jawabannya jelas. Yang barusan adalah boneka mahiat badan Dharma Xiao Nunu,
dan juga Xiao Wuhen, yang pernah tinggal bersama Banzi dan Mujin sebelumnya. Baru saja, Xiao Nunu memanggil boneka Mahiat Badan Dharma di bawah reruntuhan. Boneka Mahiat Badan Dharma ini dapat menyinkronkan kekuatan tempur Xiao Nunu. Dari level tertentu, setara dengan klon dari Xiao Nunu. Kemunculan Xiao Nunu dan kemunculan Xiao Wuhen bisa saling mengubah. Oleh karena itu, ketika boneka Mahiat Badan Dharma bergegas mengenakan pakaian perang kaisar manusia dan memegang pedang pemakaman langit, semua orang secara alami menganggapnya sebagai Xiao Nunu sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Nunu yang asli tersembunyi di tumpukan batu di bawah, karena aura keduanya sama persis. Di belakang Chu Jianyu, bersama dengan Xiao Nunu, ada 8 karakter Desolate, yang tampak seperti cermin bundar berwarna perak. 8 karakter Desolate membawa energi spiritual agung dari langit dan bumi yang mengalir ke lengan kanan Xiao Nunu. Pada saat yang sama, semua kekuatan di dalam badan Xiao Nunu dikompres menjadi satu. Kedua kekuatan itu dengan cepat saling terkait. Tinju ilahi yang disengaja 100 kali lebih kuat. Xiao Nunu berteriak keras, dan pembuluh darah di lengannya pecah. Eight Desolate Divine Fist, dan Deliberate Sky Explosion Strike, kedua seni bela diri tersebut sekali lagi terintegrasi. Di langit di atas Sekte Pedang Disa, adegan terakhir pertempuran di Akademi Suci direproduksi. Bas, ruang berguncang, dan Xiao Nunu meninju, tanpa memberi Chu Jianyu kesempatan untuk membela diri. Udara menyala dengan api, dan jejak cahaya seperti guntur bermekaran. Dia meninju punggung Chu Jianyu dengan keras dengan seluruh kekuatannya. Serangan yang kuat, menghancurkan bumi. Kekuatan yang sangat menakutkan menembus punggung dan dada Chu Jianyu. Pukulan tanpa usaha apapun seperti bintang yang melediak, mengguncang Tianhe. Wow, Chu Jianyu menyemburkan seteguk darah, dan kekuatan penghancur langsung menembus badannya. Rasa sakit yang parah menyebar ke setiap inci badannya. Tuliang-tuliang Chu Jianyu hancur dan organ-organnya pecah. Jeritan melengking menyebar ke seluruh Sekte Pedang Disa. Gendang telinga semua orang terasa perih. Liu Feng Yuansuo langsung tercengang. Beberapa detik yang lalu, Liu Feng Yuansuo masih tenggelam dalam kegembiraan yang mendalam karena dia menyaksikan kekuatan pedang pembunuh surga. Namun dalam sekejap, Xiao Nunu memberinya peringatan. Mata Chu Jianyu melebar dan dia melihat dada yang tertusuk itu dengan ekspresi ngeri. Di saat yang sama, pedang pemakaman langit yang jatuh di bawah terbang kembali ke tangan Xiao Nunu dengan suara, "Push. Pergi liah ke dunia bawah. Dan teruslah menjadi penguasa sekte pedangmu." Xiao Nunu memegang pedang pemakaman langit dan mengayunkannya ke langit. Cahaya pedang mewarnai matanya, dan darah cemerlang bermekaran di kehampaan. Kiang. Pedang pemakaman langit dengan kejam merobek leher Chu Jianyu, dan kepala Chu Jianyu mulai terbang. Bersambung.